wassalamu ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi summa ila abi wa ummi. Kita baca Fatihah untuk kedua orang tua yang masih ada maupun yang telah wafat, guru-guru kita. Semoga beliau yang ada dalam keadaan sehat dan taat, yang sudah wafat dimuliakan di dalam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada tanggal titik-titik Syawal. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau Ramadan inget loh tiap harinya ya, karena nunggunya Idul Fitri. Syawal tanggal berapa? Regu A nih, A tanggal berapa? Regu B 24. Oh, 24 cepat banget nih, mau Idul Adha aja. Ibu-ibu tanggal berapa? La haula wa la quwata illa billah. Hari ini baru tanggal 21. Enggak apa-apa ya, ini fakta. Orang Islam itu karena gajiannya nasional gitu ya, yang pensiunan juga nasional, kadang-kadang tanggal itu ingatnya 1 Syawal, habis itu enggak apa-apa. Ya, yang belum puasa Syawal masih ada waktu. Besok seminggu ini berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang belum puasa Syawal masih ada kesempatan. Rasulullah SAW bersabda, siapa puasa bulan Ramadan kemudian puasa 6 hari selama bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa hitungannya begitu? Karena puasa sehari di jalan Allah laksana puasa berapa hari? Matematika lagi, 10 hari. Sebulan itu seperti puasa 300 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka orang seperti puasa 360 hari. Dikurangi yang tidak boleh puasa, haram sesoleh apapun puasa 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi masih ada waktu ya yang belum puasa Syawal. Harus Ustadz? Enggak harus, namanya juga sunnah. Tapi iming-imingannya kan jelas. Puasa 6 hari ya, menambah puasa Syawal sama dengan setahun. Baik, mari kita lanjutkan ya. Kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Saya mohon maaf ya kalau tiba-tiba batuk. Saya baru turun dari pesawat dari Jeddah kemarin hari Jumat sore. Ya, demi menjaga istiqomah, meskipun sebenarnya rada capek, tapi saya takut mati. Maka untuk menjaga istiqomah kan tiap bulan harus ke sini ya, dalam rangka istiqomah. Maka saya tidak bisa minggu ketiga ya, tidak bisa minggu pertama karena minggu pertama kan masih lebaran ya. Mudah-mudahan tetap dicatat sebagai orang yang istiqomah. Ingat, istiqomah itu lebih afdol dari karomah. Jadi kalau ada orang misalkan ya di sini ustadz atau siapa, orang datang minta air,
dibacain bismillahirrahmanirrahim, orang panas sembuh, orang sakit perut sembuh, itu namanya diberi oleh Allah karomah. Itu kalah dengan orang yang tiap hari Sabtu subuh nunggu suruh, orang yang kalau sebelum adzan sudah di masjid. Jadi yang namanya istiqomah lebih afdol daripada 1000 karomah. Sudah habis belum waktunya? Belum ya, baru mulai. Mari kita baca Fatihah lagi ya. Silakan hadirkan hajatnya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan umroh ya, yang baru turun sekitar 48 jam yang lalu didengar oleh Allah, kita baca Fatihah, berhenti di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan minta apa saja kepada Allah. Doa itu nggak penting dikabul atau tidak. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Orang yang berdoa berarti ngaku lemah kepada Allah. Nah, selemah-lemahnya makhluk, mengaku lemah kepada Allah itu seabdol-abdolnya ibadah. Biniyatul qabul wal wusul ridho ilaih ta'ala wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, judul ngaji kita pada pagi hari ini di dalam kitabnya adalah menjaga amal-amal, tahfidul amal. Diawali bersama-sama, mari kita tadarus. Imam Nawawi menuliskan surat Al-Hadid ayat 16. Saya akan baca berpotong, kemudian silahkan diikuti seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ninil ladzina amanu, belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum lidzikrillah, untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah, dan wa ma anzala minal haqqi, dan kebenaran yang telah turun kepada mereka, wala yakunu kalladzina utul kitaba, dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab, min qablu fatala alaihimul amadu, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, faqasat qulubuhum, lalu mereka hatinya menjadi keras. Jadi kita itu harus terus menjaga amal, jangan berhenti, karena kalau berhenti beramal hati kita menjadi keras.
Nah, ibarat makanan, kalau kita lihat prasmanan dari catering itu, dari dapur catering kan sudah masak. Nanti di mana? Di gedung, di rumah seseorang, di bawahnya ada apa? Spiritus ya. Iya nggak? Coba dibayangin kalau ada prasmanan kan, misalkan ada rendang, bukan rendang, sayur, sop, itu di bawahnya ada api. Api waktu masak dengan api di situ gedean mana? Apinya kecil. Maka kalau kita ingin menjadi orang istiqomah itu jangan jauh-jauh dari pemantik. Pemantiknya apa? Ya majelis ilmu, kumpulan orang-orang, ya majelis zikir. Kalau kita sampai berhenti, maka nasib kita seperti orang-orang sebelum orang Islam, hatinya menjadi keras. Jadi kalau kita, mohon maaf, sudah aras-arasan berzikir, sudah aras-arasan ke masjid, waktunya membaca doa yang paling makbul. Masih ingat doa yang paling makbul? Begitu mau sholat subuh males, mau jamaah ngaji males, langsung dari rumah baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Allahumma paksain. Nggak ada yang lebih manjur dari itu, mas. Mau dinasehati ustadz, kiai, habaib, kalau kita nggak maksain nggak. Ya, termasuk yang sholat Jumat udah jarang infak, maka paksain dari rumah, tarik duit, ya meskipun berat, pas ada kotak infak, ya, jangan ada kotak infak Jumat, Lebaran. Lebarannya gimana, mas? Maaf. Apalagi senyum. Ada orang yang sedekah itu ya dengan senyum. Kotak infak itu bukan disenyumin, tapi dijejelin. Ibu-ibu juga kalau pengajian duitnya yang buat infak ditaruh di sleting tas yang luar. Jangan gubrak nyari di tas itu segala rupa ada, duitnya nggak ketemu. Akhirnya ketemu 4.000, sisa beli kangkung. Kangkung seikat 6.000, kembaliannya 4.000, itu yang buat infak. Padahal segala sesuatu yang dimakan jadi kotoran, yang dibeliin barang bakal rusak, satu-satunya milik kita yang diinfakkan. Ya, yang pertama, jangan berhenti beramal karena nanti hati kita menjadi keras. Ayat kedua, surat Al-Hadid ayat 27. Kalau tadi Al-Hadid ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan. Ulangi pelan-pelan. Wa rahbaniyatab tada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha wa qaffayna bi Isa bin Maryam,
dan kami iringi pula dengan Isa Purta Maryam, maksudnya Nabi Isa, Yesus Kristus. Apa itu? Wa atainahul injila, dan kami berikan kepadanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang ikut kepada Nabi Isa itu, maksudnya mentaati ajaran Nabi Isa, mengikuti Injil yang murni. Apa itu? Ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan. Apa itu? Mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Maka terkenal ajaran Nabi Isa itu ajaran apa? Kasih. Dalam riwayat kalau pengikut Nabi Isa yang asli ditempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Untung bukan kita, ya enggak? Kita mau nggak ikut ajaran begitu, Pak De? Kita pengikut Injil, Tor. Oh. Iya, kalau yang nempeleng nggak belajar di Banten, kalau belajar di Banten, mulut kita menyong, ya nggak? Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi pengikut Nabi Isa itu, apalagi pengikutnya Nabi Muhammad, dengan membaca Quran, dengan hadir-hadir ke majelis ilmu, ditumbuhkan oleh Allah sifat apa? Rahmatan wa rahbaniyatan. Yaitu apa? Ya, rasa santun dan kasih sayang. Tetapi kemudian ada yang berlebih-lebihan. Apa itu? Ya, wa rahbaniyatan ta'uha ma katabnaha alaihim illa tighabritanwa, dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi di setiap masa itu ada orang yang dalam artian ya menghindari sesuatu yang halal untuk mendekat kepada Allah. Kalau orang Jawa katanya prihatin. Ada yang namanya nyingkiri woing dami. Ada yang pernah dengar? Nyingkiri woing dami. Padahal nggak makan nasi, cuman bahasanya menjadi nyingkiri woing dami. Ada orang yang tidak makan binatang yang hidup. Maksudnya itu apa? Jadi vegetarian. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mendekat kepada Allah. Kemudian ujung ayatnya mengatakan fama ra'auha haqqa riayatiha, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan Allah yang semestinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ibadah itu cukup yang digariskan saja oleh Allah, nggak usah berlebih-lebihan. Puasa itu Senin Kemis. Kalau kurang Senin Kemis, puasanya kapan? Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari tidak. Maka dalam Islam ngebleng itu haram. Tahu ngebleng? 24 jam tidak makan, tidak minum. Sholat juga begitu. Sehari semalam sholat berapa kali yang wajib? 5 kali aja. Nggak usah mentang-mentang sudah pensiun sholatnya dikasih 20 kali. Enggak, udah 5 kali aja. Zakat cukup berapa persen Pak zakat? Udah 2,5% aja cukup. Kalau lebih dari situ tidak disebut zakat, namanya infak sedekah. Infak sedekah boleh, nggak infak sedekah, yang penting bayar zakat. Jangan berlebih-lebihan. Kita ikuti madhabnya siapa? Yang suka ngajak yang sedang-sedang saja siapa Pak? Penyanyi dangdut. Hamdan ATT kan sakit gigi. Yang sedang-sedang saja siapa dulu? Oh, ini orang soleh semua nggak tahu penyanyi dangdut.
terlalu banyak jangan, terlalu kiri jangan, yang sedang-sedang saja. Siapa? Oh, ada yang ingat juga akhirnya Betty Vera. Ya, sekali lagi di sini ayatnya menganjurkan umatnya Nabi Isa itu memang oleh Allah Ta'ala diujamkan tadi. Wa qafaina bi Isa bin Maryama wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabau. Dijadikan di dalam hati-hatinya orang ini pengikut Nabi Isa itu apa? Rasa kasih sayang. Tetapi kemudian mereka berlebih-lebihan. Cukup ibadah yang digariskan saja. Makanya seringkali kita mendengar ada orang, mohon maaf, ikut sufi, tapi sufi yang tidak berguru, tidak bersanad, berlebih-lebihan. Ya, ketemu orang nggak mau, kondangan nggak mau, pokoknya seolah-olah hidup itu hanya urusan dia sama Allah. Enggak, ada hablum minan nas dan hablum. Dan kalau dia mati pasti butuh orang lain. Sehebat apapun orang, sesoleh apapun, mati nggak bisa mandi sendiri. Gimana kalau imam kita saking solehnya di sini meninggal atau saya tahu-tahu mandi sendiri udah mati, kira-kira geger nggak? Kita lanjutkan sekarang. Ayat ketiga surat An-Nahl ayat 92. Kalau Al-Hadid 16, jangan pernah berhenti berbuat baik sekecil apapun. Ibarat masakan itu kalau ingin tetap enak, maka ada spiritus di dalam, di bawahnya. Yang kedua, ibadah itu yang sedang-sedang saja. Ya, salah satu ibadah yang paling mudah itu menikmati yang halal. Pokoknya halal itu dikerjakan. Jangan kemudian kita kumpul dengan orang awam, kelakuan kita kayak orang soleh banget gitu loh. Misalnya mohon maaf, Agustusan itu kan modelnya ada organ tunggal. Asal penyanyinya sopan, nyanyiannya sopan, ya datang sebentar untuk menghormati yang lain. Jangan begitu Agustusan ada organ tunggal, rumah kita dikunci, lampunya dimatikan. Nah, ini seperti ini itu, ngomongin orang nggak boleh, tapi menjadi jalan diomongin orang nggak boleh. Itu Pak Rosidin itu nggak mau serawung tetonggo. Nah, itu kecuali tadi Agustusan kak lomba remi gitu, janganlah ya. Pahlawan yang meninggalkan sedih gitu loh. Masa memperingati 17 Agustus lomba remi? Pakai coleng-coleng gitu. Memang tentara lagi mau nyerang musuh itu ya, yang kalah dicoret sininya, coret sini dah. Ada lagi di sini pakai apa itu, jepitan yang buat jemuran gitu ya. Wah, jangan begitu. Kalau lomba itu yang bermutu itu. Saya kadang-kadang ngelihat sepak bola pakai daster aja saya nggak setuju ya. Masa sepak bola pakai daster? Makan kerupuk itu masih lumayan gitu ya, meskipun kurang kerjaan. Kita itu bisa beli kerupuk satu orang ya, satu drum ya. Kenapa kerupuk satu direbutkan orang satu RT? Kita lanjutkan ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wala takunu kallati naqadat waslaha min ba'di quwwatin angkatha. Nah, ini berikutnya. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti ya kallati naqasat ghazlaha, ya seperti orang yang ini kayak perempuan yang lagi apa istilahnya di sini nyulam. Jangan kalian seperti seorang perempuan yang menyulam kemudian menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai.
Nah, ini peringatan untuk Ramadan. Ramadan kemarin kan kita ya enggak sholat maghrib tepat waktu, sholat isya berjamaah, ditambah qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, duhur juga begitu. Ini udah rapi. Tugas kita menjaga berikutnya jangan bercerai lagi. Bisa jadi jadwal kita ternyata sebelum Idul Adha udah meninggal. Itu penting juga kadang-kadang memikirkan untuk semangat berangkat amal itu, jangan-jangan waktu saya tinggal sedikit. Ya, kalau mikir itu insya Allah menjadi semangat. Tapi kalau mikirnya waktunya masih panjang, ya nanti entar sok. Ayat berikutnya Imam Nawawi mengingatkan kepada kita. Nah, ini ujung-ujungnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadah kalian semua, Rabbaka, kepada Tuhan kalian semua, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Apa yang diyakini? Ajal. Jadi tidak ada alasan kapan kita berhenti sholat? Kalau sudah disolatin. Kapan kita berinfak? Berhenti? Kalau sudah tidak bisa nyari duit. Sekarang kan nyari duit masih bisa ya Pak? Minimal korek-korek, ada duit enggak ya gitu ya. Kita lanjutkan hadisnya. Kita baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faminha hadithu Aisyata radhiyallahu anha wa kana ahabud daini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faminha, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wa kana, dan ada ahabud daini, perbuatan yang paling disukai ya di dalam agama, ilaihi madawama sahibuhu alaihi, perbuatan yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang terus menerus dikerjakan. Mari kita jaga. Saya udah ngingetin ya yang kecil-kecil. Mulai dari apa? Sebelum sholat ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 kali jawab adzan. Masih ingat nggak fadilahnya orang jawab adzan terus doa selesai adzan? Doa selesai adzan masih ingat kan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Gimana Bu doa selesai adzan Bu? Nah, tolong diingat-ingat. Amalan yang paling kecil salah satunya kita kerjakan 5 kali sehari selain sholat. Menjawab adzan, doa selesai adzan. Pahalanya apa? Masa lupa sih? Diberikan, dijamin oleh Rasulullah dapat syafaat. Jadi registrasi untuk dapat syafaat Rasulullah, jawab adzan, doa selesai adzan. Dalam riwayat lain kita dipanggil oleh Allah selama hidup itu 3 kali, 5 kali sehari untuk sholat, sekali seumur hidup untuk wukuf di padang Arafah atau haji, panggilan terakhir mati. Jadi kalau yang ingin istiqomah 5 kali sehari itu bisa menjawab adzan. Kalau bisa niatkan untuk bisa berhaji, nggak usah mikir berangkat, yang penting punya duit 25 juta, setorin ke Kementerian Agama kota kabupaten, udah tungguin. Tapi kalau daftar sekarang pergi lagi 30 tahun, usia saya sudah 60, nanti 90, iya sampai, kalau enggak ada urusan, urusannya sudah daftar.
Nanti di akhirat ditanya, Mas, kenapa kamu nggak haji? Tinggal dimarahin malaikatnya. Kenapa kamu, saya lagi ngantri, kamu matiin itu. Tapi udah daftar. Serius loh, saya ngomong ini serius. Karena apa? Ini rukun Islam. Jadi uang itu kita dikasih uang oleh Allah buat beli mukena atau beli sarung, itu wajib. Setahun sekali buat zakat, setahun sekali buat beli buka sama sahur biar bisa puasa. Seumur hidup sekali uang kita bayarkan untuk ONH. Dan ONH pemerintah kan tahun ini 45 juta orang lebih. 45 juta itu kalau dikumpulin cukup 3.000 kali 30 tahun, kira-kira begitu. Kita lanjutkan hadisnya. Wa an Umar bin Khattab, ya. Kita baca bersama-sama. Wa an Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hisbihi minal laili au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatid duhri kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail. Nah, ini dari Sayyidina Umar, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tertidur tidak membaca hizibnya atau wirid yang biasa dibacanya atau bacaan lainnya pada waktu malam, kemudian ia membacanya pada waktu antara sholat subuh dengan sholat duhur, waktu pagi, maka ditulis baginya seolah-olah ia membaca pada waktu malam. Nah, ini dalil. Makanya sangat dianjurkan jangan tinggalkan sholat qobliyah duhur. Dengan hadis ini kata para ulama, qobliyah duhur adalah sholat siang yang pahalanya seperti tahajud. Saya ulangi, qobliyah duhur itu sholat yang dikerjakan siang tapi pahalanya seperti tahajud. Karena Sayyidina Umar mengatakan, kalau ada orang malam itu biasanya ya sebelum tidur dia baca surat Al-Muluk biar dijauhkan dari siksa kubur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi 3 ayat terakhir Al-Baqarah, tapi dia kelewatan karena capek banget, maka istilahnya ini mengqadha amal. Saya ulangi, hadis ini diambil oleh para ulama, siapa yang terlewat wiridan itu bisa bacaan, bisa sholat, bisa amal apapun, malam itu dia kelewat, maka boleh dibayar antara subuh sampai menjelang. Jadi bapak-bapak di sini yang belum bisa tahajud, maka rawatlah dengan duha. Karena apa? Misalkan gini, tahajud itu mampunya, mohon maaf, dalam seminggu cuma 3 kali karena satu dan lain hal, maka jangan tidak sholat duha. Karena apa-apa yang tidak bisa dikerjakan antara isya sampai dengan subuh, kata Sayyidina Umar, Rasulullah menganjurkan kerjakan antara subuh sampai menjelang duhur, pahalanya seperti sholat. Tapi jangan tiap hari, maksudnya ini kan bayar. Kenapa kamu sholat duha doang? Itu hadisnya ada. Maksudnya kalau kelewat itu, misalkan sebulan itu kelewat 7 hari, itu namanya pantas. Itu tiap malam ya nggak pernah tahajud, ya bagus juga tetap ya. Jadi kita ingat-ingat lagi ya, siapa saja yang tertidur tidak mengamalkan hizibnya atau amalannya di waktu malam, kemudian dia mengamalkan atau membacanya di antara sholat subuh dengan duhur, maka ditulis baginya seolah-olah membaca pada waktu malam.
Tiap malam itu kan dianjurkan ya, harusnya kita selalu membaca surat Al-Mulk 30 ayat agar dijauhkan dari fitnah siksa kubur. Sebelum tidur dianjurkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Terus membaca ayat kursi 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Nah, kalau itu kelewat bisa dikerjakan waktu pagi. Kita lanjutkan. Wa an Abdillah ya ibni Umar ya ibnil As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul laila fataraka qiyamal laili. Ini hadis Rasulullah berbicara kepada Abdullah bin Amr bin As. Jangan salah ya, di masa Nabi Muhammad itu ada Abdullah itu banyak. Abdullah bin Umar berarti anaknya Sayyidina Umar. Ada Abdullah bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas. Ini Abdullah yang ketiga, namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini balita atau anak muda yang dari kecil sudah masuk Islam ya. 3 Abdullah ini ya. Apa perintahnya? Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Apa itu? Kana yakumul laila, tadinya dia suka bangun sholat malam, fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Waktu Ramadan kita sudah tarawih tiap malam. Kalau belum bisa tahajud, saya juga ngomong di awal pertemuan di sini, tiap habis Isya, ba'diyah Isya, sholat 11 rakaat. Niatnya boleh sholat witir. Itu lebih afdol daripada nunggu tahajud yang bisa kelewat. Jadi mulai nanti malam kalau mau habis sholat Isya, ba'diyah, habis ba'diyah 11 rakaat, niatnya witir. Fikih membolehkan kalau ada yang langsung. Jadi 11 rakaat itu mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, nggak ada tasahud, boleh langsam, lebih efektif, efisien. Makanya saya memilih ya pendapat ulama, kalau yang namanya witir itu 3 rakaat langsung, karena witir itu artinya ganjil. Kalau 2 plus 1 itu berarti begitu salam 2 rakaat kan udah putus, bukan? Meskipun benar-benar juga kalau ada yang biasa witir itu 2 kemudian 1. Nah, kalau yang mohon maaf tadi merasa nyaman, sholat itu boleh 3 langsung, 5 langsung, 7 langsung, atau 11 langsung. Saya belum sadar Ustadz, ya sudah, mulai nanti malam begitu selesai sholat Isya, ba'diyah langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksain. Itu kira-kira ya, karena tidak ada yang membuat kita soleh kecuali kita memulai. Kalau kata para orang kampung gimana? Bisa ala biasa. Baik, hadis terakhir untuk tema ini hari ini. Kemana? Hadis siapa ini? Ya. Wa an Aisyata, ayo. Radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida fatathu as-salatu minal laili min wajain au ghorihi
sholla minan nahari ya sinta asrotan sinta asrotan rokatan. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, kata Ibunda Aisyah, apabila tidak mengerjakan sholat malam baik disebabkan sakit atau yang lainnya, maka beliau mengerjakan siang hari 12 rakaat. Ini dalil mutafakun hadis riwayat Muslim. Jadi kalau tidak sempat sholat malam, mungkin sakit, mungkin capek, mungkin pulang kondangan, macet, sampai rumah sholat isya, kan kondangan kan suka begitu ya, di tempat kondangan susah sholat isya, pulang sholat isya aja sajadahnya sakti, suka ngerjain nggak? Karena campur ngantuk itu ya nggak sempat sholat malam. Dalilnya mengatakan kalau tidak sempat sholat malam, maka Rasulullah membayar sholat malam yang tertinggal itu dengan sholat di siang hari 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Wallahu a'lam. Yang penting dalilnya seperti itu. Artinya begini Bapak Ibu, Islam itu ya tidak saklek klek klek klek. Jadi kalau kita lagi mampu ya dikerjakan sesuai waktunya, kalau kita tidak mampu dibayar di tempat lain agar kita istiqomah. Bahkan sholat fardu aja kalau kita ada misalnya ketiduran bablas, contoh ya, tidur jam 10, tahu-tahu nggak ada yang bangunin, nggak denger adzan, bangun-bangun jam 7, bangun langsung sholat subuh, niatnya tidak adaan, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qodoan. Qodo itu waktunya, maksudnya keluar dari waktu, sholat keluar dari waktu, atau lupa. Misalkan ada yang seneng ngotak-atik sepeda gitu ya, ngisik-ngisik sepeda dari ba'da duhur, tahu-tahu adzan maghrib, ya benar-benar pleng lupa, maka nanti habis sholat maghrib bayar sholat asarnya. Termasuk ini tahajud saja kalau tidak dikerjakan, dianjurkan dikerjakan di siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ngobrol. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Tadi kita diajarkan untuk istiqomah beramal terus menerus. Siap. Apa yang sudah ilmu kita mampu dan kita terima, kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun setiap saat juga kita masih banyak berbuat salah dan dosa. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada setiap saat kita berusaha untuk beramal, walaupun juga setiap saat kita juga banyak berbuat salah dan dosa? Apakah ada indikator seseorang hamba atau seseorang yang amalannya tersebut ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Indikator amal diterima, garis miring amal itu sudah mencapai derajat istiqomah, itu langsung Allah yang menyampaikan. Kalau tidak salah dalam surat Al-Hasyr, surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, maksudnya bersahadat, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan syahadat dan amalnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah menurunkan malaikat. Malaikat itu membantu di dalam dirinya, alla tahafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan dia itu yakin Allah menyediakan surga untuknya.
Jadi indikatornya bahwa kita itu sudah istiqomah, diterima amalnya, tidak pernah takut menghadapi hari esok, tidak sedih menghadapi hari ini, karena kita sudah langsung berurusan dengan Allah. Ulama lain mengatakan orang yang istiqomah diterima ibadahnya itu lupa dengan ibadahnya, Pak. Jadi yang kepikiran sama dia itu belum pernah beramal. Tapi kalau kita ciri-cirinya masih ria, ujub, takadur, sudah merasa tahajud, sudah merasa baik. Justru orang yang baik itu merasa belum sempurna amalnya, maka nggak berani ngomong-ngomong amal yang sudah lalu. Tapi kalau letterlek sesuai dengan Al-Quran, orang yang diterima amalnya itu tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Hawanya itu tenang gitu. Minyak goreng naik, ya nggak apa-apa minyak goreng. Yang penting kebeli minyak goreng. Pulang macet, ya namanya pulang kampung ya macet. Kalau nggak macet namanya ya bukan mudik gitu loh. Jadi mensikapi segala persoalan itu biasa aja, memang gitu loh. Tapi kalau kita tidak punya basic ibadah yang tidak kuat, lampu merah aja bisa jadi marah-marah, ya nggak? Ini lampu merah lama, hijaunya sebentar. Nengok ke sebelah, cucunya nangis, kamu ini cucu nangis mulu gitu ya. Yang di belakang ponakannya minta, saya mau pipis Pak De, pipis lagi macet begini. Itu mohon maaf ya, bisa jadi sholatnya belang bentong orang begitu tuh. Ya, kira-kira begitu. Jadi jiwanya tenang, melihat segala sesuatu itu ya maunya Allah begitu gitu. Yang hilang dari modern itu, Allah suka nggak dibawa-bawa, Pak. Contoh ya, lagi-lagi ngomong pemilu. Orang ngomong pemilu itu kadang-kadang lupa Allah. Kalau yang mimpin ini Indonesia bakal begini. Indonesia itu milik Allah. Mau bagaimana itu harus dikembalikan kepada. Kalau menggantungkan Indonesia kepada seseorang, nanti kita bisa jadi tauhidnya rusak. Kita pernah dijajah 360 tahun. Islam tetap ada nggak? Karena yang jaga Allah. Kalau yang jaga ulama udah selesai. Kiai Haji Ahmad Dahlan dari mana? Ketua Muhammadiyah itu dari Mekah beli kitab namanya Tafsir Jalalain, Tafsir Dua Jalan. Kalau ketahuan bahwa kitab sama Belanda itu dibakar, maka beliau nggak kalah triknya. Kitab yang lembaran itu dicopotin, beli kurma beliau. Jadi buat bungkusin kurma azwa gitu, begitu dia bungkus kurma. Begitu sampai Jogja, kurmanya dipinggirin, disusun lagi. Ya, Rusia dan kawan-kawan, Uzbekistan, Tajikistan itu berapa tahun di bawah pengaruhnya Rusia? Ada yang tahu? Uni Soviet itu berapa? Kan bubar tahun 1991 ya kalau nggak salah. Tapi sebelumnya komunisnya itu minta ampun, nggak ada orang boleh belajar Al-Quran. Tapi begitu Uni Soviet itu runtuh, Uzbekistan, Tajikistan itu kelihatan ilmu agamanya masih ada. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang menjaga agama, yang menjaga Quran itu Allah. Yang menjadi persoalan kita menjaga agama kita dalam diri kita atau tidak. Silakan, masih ada yang lain? Sudah sebentar lagi suruk ya. Barangkali ibu-ibu kuatan Bu. Ada masih ada 3 menit. Ya, kalau ingin istiqomah latihannya gampang. Saya belajar ini dan mengamalkan ini. Istiqomah itu 3 hari saja, nggak usah nunggu 40 hari. Seminggu itu 7 hari. Maka kita boleh rusak hanya sehari. Senin, Selasa, Rebu bagus. Mungkin Kamis rusak, Jumat mulai lagi. Misalkan ngomong tahajud atau sholat malam, ya nanti malam sholat malam, besok sholat malam, besoknya sholat malam. Mungkin hari keempat rusak. Ya manusiawi, biar pantas sebagai manusia gitu loh. Kalau istiqomah tiap hari tahajud nanti jadi wali semua, ya enggak? Begitu masuk masjid yang nggak soleh kelihatan, ini ular, ini harimau, kan nggak enak, ya enggak? Mau nggak jadi wali yang dibuka matanya oleh Allah, ngelihat orang lain itu kayak binatang? Saya nggak mau. Nanti jadi nggak enak makan, ya nggak? Nengok sini ular, nengok ini macan gitu ya. Maka kita itu butuh menjadi orang biasa. Kalau orang biasa kan enak, ketemu orang enak. Kalau jadi wali,
makanan ini kurang halal ya, dan seterusnya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang istiqomah, menjaganya nggak usah 40 hari, nggak usah sebulan. Kata para ulama, latihan aja, Senin, Selasa, Rabu, mungkin hari Kamis rusak, Jumat mulai lagi, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Senin rusak, begitu terus. Nanti lama kelamaan nggak ada yang rusak lagi kalau sudah dijaga. Kembali lagi kepada terminologi dalam Al-Quran disebutkan, siapa datang kepada Allah membawa satu kebaikan, maka Allah mencatat 10. Siapa membawa satu kesalahan, maka hanya dicatat 1. Maka kalau kita belajar 3 hari baik, hakikatnya seperti sebulan ya, kita seperti itu. Jadi belajar istiqomah nggak usah berminggu-minggu, cukup 3 hari. Nanti malam tahajud, oke, Selasa tahajud, Rebu tahajud ya, malam Kamis rada sekeng-sekeng sedikit gitu, nggak apa-apa, tahajudnya ganti duha. Tapi malam Jumat tahajud lagi, Sabtu kok jangan, ini hari kedua, ini hari ketiga, hari keempat masa sekeng lagi, malu gitu, lama-kelamaan begitu. Yang tidak bisa baca Quran atau tidak biasa baca Quran, malam ini baca Quran 1 halaman aja, besoknya 1 halaman, besoknya 1 halaman, hari keempat libur kali ya, enak ya gitu kan. Tapi mulai lagi seperti itu ya, 3 hari, jadi 7 itu cukup, rusak 1, nanti kelamaan biasa ya. Mudah-mudahan Allah menolong ya. Kita kan nggak tahu jadwalnya di sini yang duluan siapa ya, mungkin yang sebelah sini 5 tahun lagi, wallahu a'lam, mungkin yang depan ini 7 hari lagi, atau mungkin yang ini rombongan ini waktunya tinggal setengah hari kan, wallahu a'lam ya enggak. Dan kata-kata saya itu tidak membuat maju, membuat mundur. Yang kita butuhkan adalah istiqomah. Yang kedua, husnul khotimah. Husnul khotimah itu kita menutup dalam keadaan baik, tapi nggak usah khawatir, semua ada hisabnya. Jadi jangan kita memastikan orang yang meninggal lagi maksiat itu pasti masuk neraka, belum tentu. Karena mungkin dia punya kebaikan, hanya di ujungnya aja apes, tapi kebaikan sebelumnya bakal dihitung oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Makanya jangan tinggalkan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Minimal sebelum tidur baca ini bersama-sama, ayo baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah sangat berbahagia menerima ayat ini karena ada kalimat begini, la yukallifullahu nafsan illa. Tidaklah kita diberi sesuatu oleh Allah kecuali Allah menyiapkan kita mampu. Jadi jangan pernah kalau ada orang dapat musibah misalkan ya, ditinggal meninggal ini, kemudian kita kasihan,
Justru kita doakan, kasihan ya kamu ditinggal mati orang tua. Enggak, setiap ada musibah Allah pasti memampukan. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap usaha pasti dibalas oleh Allah. Ya, gimana? Laha makasabat. Rabbana la tu'ahidna inasina au ahtona. Ya Allah, ampuni setiap kesalahan saya yang sengaja atau lupa. Coba. Mau sengaja mau lupa itu diampuni. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina, dan seterusnya. Jadi salah satu doa yang harus kita sering-sering baca adalah doa dalam akhir surat Al-Baqarah. Karena awalnya berat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang di dunia ini milik Allah. Kemudian gimana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma bi anfusukum au tukhfuhu yuhasibkum. Sebelumnya Rasulullah sedih karena apa? Ini ayat kita baru ngerencana berbuat buruk aja udah dihisap. Yang dikerjakan dihisap, baru ngerencana aja udah dihisap, kan berat. Tapi ujung-ujungnya tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat. Rabbana la tu'ahidna, ya Allah jangan engkau hukum aku kalau aku berbuat salah baik sengaja maupun lupa. Jadi umat Nabi Muhammad itu salahnya insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Yang penting kita memohon ampun kepada Allah. Demikian ya, mudah-mudahan kita menjaga amal sekecil apapun. Tadi udah ada solusinya. Kalau belum bisa sholat malam, sholatlah sebelum duhur, minimal qobliyah 2 atau 4 rakaat. Syukur kata Ibunda Aisyah tadi, kalau malam tidak bisa sholat witir 11 rakaat, maka sholat duha atau sholat apapun di siang hari itu 12. Jadi kalau mau dihitung begini kata para ulama, Pak, duhanya 8, qobliyah duhurnya 4, maka jadi 12. Kalau kita mau hitung-hitungan ya. Jadi kalau lewat tahajud, sholat duhanya 8, qobliyah duhurnya 4, cocokan sama yang dikerjakan Nabi Muhammad. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.